Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan atau moderator dari kelompok 1. Saya di sini beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Dea Taitana Nalini, dengan saya sendiri, lalu Raihan Aryana Putra, Syifa Novianti, dan Sansan Riyadi. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Anis Syamsurizal selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi atas materi-materi yang telah Bapak berikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan serta menjelaskan isi materi pada pertemuan ke-1, yaitu tentang apa itu perilaku organisasi. Tujuan pembelajaran ini yaitu mahasiswa memahami pentingnya keterampilan interpersonal, fungsi, peran serta keterampilan manajemen, dan pengertian perilaku organisasi itu sendiri. Di sini saya izin menyampaikan pentingnya studi perilaku organisasi. Ilmu ini dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja. Manfaat ilmu perilaku organisasi bagi pemimpin dan anggotanya antara lain untuk menentukan kebijakan, membuat aturan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global. Ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya yang berbeda-beda harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Lalu pengertian perilaku organisasi. Di sini disebutkan bahwa perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut saya, secara definisi, perilaku adalah tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi adalah alat atau suatu wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain, mempunyai konsep yang sama, pemikiran yang sama, karena memiliki tujuan yang sama. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Disiplin ilmu yang memberikan kontribusi dalam perilaku organisasi yang pertama psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Sumbangan psikologi yang nyata dirasakan perilaku organisasi berkaitan dengan proses belajar kepribadian dan konseling. Secara spesifikasi, sumbangan psikologi terhadap perilaku organisasi berkenaan dengan masalah-masalah kebosanan, kelelahan, kondisi kerja, persepsi, kepribadian, latihan emosi, efektivitas pengambilan keputusan, kepemimpinan, motivasi pengambilan keputusan, dan pengulangan sikap. Sumbangan penting dari ilmu psikologi terhadap perilaku organisasi adalah kajian tentang stres kerja. Istilah itu membedakannya dengan jenis resiko lainnya yang bersumber dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Kontribusi itu terutama dalam menjelaskan konsep stres kerja yang didasarkan pada 3 pendekatan dan mengkaji stres, yaitu pendekatan fisiologi, pendekatan stimulus, dan pendekatan fisiologis. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial ada suatu bidang dalam psikologi yang memadukan antara konsep-konsep baik dari psikologi maupun dari sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan kajiannya pada pengaruh seseorang terhadap yang lain. Yang ketiga itu sosiologi. Menurut J. Filter tahun 1957, sosiologi adalah sebagai studi keilmuan mengenai interaksi manusia, maka dengan demikian sosiologi lebih menitik beratkan kepada kelompok. Sumbangan terpenting ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi adalah kajian tentang dinamika kelompok, tim kerja, komunikasi, kekuasaan, konflik, dan perilaku antar kelompok. Dan terakhir itu antropologi. Antropologi adalah disiplin ilmu yang mempengaruhi perilaku organisasi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatan mereka.
Hari antropologi tentang budaya dan lingkungan telah membantu kita memahami perbedaan nilai fundamental, sikap, dan perilaku di antara orang-orang pada organisasi dan negara-negara yang berbeda. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mempengaruhi seluruh manusia dan seluruh aktivitasnya. Sumbangan terpenting antropologi terhadap perilaku organisasi adalah kajian tentang nilai komparatif, sikap komparatif, analisis lintas budaya organisasi, dan lingkungan organisasi. Budaya organisasi merupakan topik kajian terpenting sejak tahun 1980-an yang cukup mendominasi dalam kajian perilaku organisasi. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh manajemen organisasi antara lain keterampilan teknis. Keterampilan teknis itu memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya merupakan keunggulan atau nilai lebih bagi seorang manajer. Memiliki keterampilan teknis merupakan bekal yang harus dimiliki oleh seorang manajer sehingga tidak hanya memahami konsep namun juga menciptakan efektif dan efisiensi. Yang kedua itu keterampilan manusia. Keterampilan manusia seperti punya rasa peduli, siap menjadi mentor bagi bawahan, dan komunikasi skill yang baik. Yang ketiga itu keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual itu hal ini terkait dengan kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Ide-ide tersebut diungkapkan dalam rencana kegiatan atau sering disebut rencana kerja. Selain itu, manajer hendaklah juga memiliki visi ke depan misi yang jelas, program kerja yang aktual, serta menjaga competitive advantage dalam organisasi. Keterampilan skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Menurut Sri Widyasuti tahun 2010 halaman 49. Sedangkan menurut Hari Amirul tahun 2003 halaman 17, istilah terampil juga diartikan sebagai pembuatan atau tugas dan sebagai indikator dari suatu tingkat kemahiran. Selanjutnya, apa sih peran manajemen antara lain, yaitu peran interpersonal roles, yaitu kategori peran antar pribadi ini adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide yang terbaik menjadi 3 peran, yaitu sosok atau figur. Manajemen memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Biasanya dengan melakukan hal seremonial seperti menghadiri acara peresmian, mendatang dokumen legal, dan menyapa tamu perusahaan. Yang kedua itu pemimpin, leader. Manajemen bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Yang ketiga itu penghubung. Manajemen harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya seperti beradaptasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi departemen atau organisasi lainnya. Yang kedua itu peran informasi. Pada peran informasi ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi yang juga terbagi menjadi 3 peran, yaitu pertama itu pemantau, monitor. Manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasi, selain juga memantau tim yang dipimpin baik dari segi produktivitas, kinerja maupun kenyamanan kerja anggotanya timnya. Yang kedua itu penyebar informasi. Manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang dapat kepada orang lain yang ada di dalam organisasi. Contohnya dengan menyampaikan memo, email, atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga itu juru bicara. Manajer berperan sebagai juru bicara yang menuliskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasi ke pihak luar. Yang terakhir yaitu peran memutuskan atau decisional roles. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausahaan, pemecah masalah, pembagian sumber daya, dan perundingan sebagai berikut, yaitu wirausaha. Manajer harus membuat suatu perusahaan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasi. Yang kedua itu pemecah masalah. Manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan konflik yang terjadi dalam organisasinya. Yang ketiga itu pembagian sumber daya. Manajer berperan sebagai pembagi sumber daya yang baik berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya yang mendapatkan hasil yang terbaik. Yang keempat itu negosiator atau manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Selanjutnya, adapun tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah merespon tekanan ekonomi.
Maksudnya tantangannya yaitu ketika ekonomi, contohnya aja, ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh pada tahun 2008 secara virtual, semua ekonomi besar lainnya pun turut terkena imbasnya. Pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan menyebar luas. Dalam waktu yang singkat, manajer berada paling depan dengan pekerja yang harus dipecat, dengan bertambah di bayaran rendah. Dan bagaimana cara seorang manajer dapat mengatur semua itu dengan baik? Yaitu peluang yang dimiliki berupa dapat mengelola pekerja dalam waktu baik maupun buruk. Pada waktu baik, memahami bagaimana memberikan penghargaan, memuaskan, dan mempertahankan pekerja menjadi prioritas. Pada waktu sulitnya, isu-isu seperti stres, pengambilan keputusan, dan bertahan muncul. Yang kedua, merespon globalisasi. Adanya globalisasi membuat dunia menjadi semakin kecil yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, misalnya melalui telekomunikasi, perjalanan informasi, ideologi, dan kemitraan organisasi. Lingkungan organisasi global tidak lagi menjadi tantangan, tapi itu sudah terjadi pada organisasi itu sendiri. Jadi peluang organisasi yang ingin memenangkan persaingan global harus memiliki pola pikir baru, pasar produk baru, kemampuan baru, dan cara berpikir baru mengenai bisnis sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat menciptakan SDM yang lebih berkualitas untuk mencapai kelincahan global, efektivitas, dan daya saing tersebut. Selanjutnya, memahami pentingnya keterampilan internasional. Yang pertama adalah menekan aspek-aspek teknis manajemen, fokus pada ilmu ekonomi, akuntansi, keuangan, dan teknik-teknik kuantitatif. Dan yang kedua, memiliki kemampuan berorientasi yang orang yang baik. Jadi, keterampilan interpersonal akan membantu Anda untuk membangun hubungan dengan rekan kerja seperti saling bertukar ide, informasi, dan keterampilan. Anda juga bisa membangun rasa saling menghormati dan belajar untuk mempertimbangkan pendapat dan masukan dari orang lain. Menurut Luthan, mereka menemukan ada 4 kegiatan manajerial. Yang pertama itu ada manajemen tradisional. Manajemen tradisional itu seperti pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi ini seperti bertukar informasi rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, seperti memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, mengalokasikan staf, dan melatih. Yang keempat ada jaringan. Selanjutnya, apa hubungan manajemen dengan perilaku organisasi? Manajemen merupakan proses dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Sedangkan perilaku organisasi yaitu sebuah budaya perusahaan dan nilai-nilai yang diutamakan untuk dijalankan dalam sebuah perusahaan. Kaitannya di sini yaitu perilaku organisasi sebagai aturan agar cita-cita dan target perusahaan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu perilaku organisasi ini adalah persepsi suatu individu antara motivasi kerja dengan perilaku organisasi yang sangat berpengaruh. Semakin tinggi motivasinya, maka perilaku organisasinya akan meningkat lebih efektif dan efisien. Persepsi yang positif seorang individu sebagai karyawan akan mengakibatkan nilai positif perilaku organisasinya pula. Suasana ataupun iklim organisasi yang positif dan kondusif akan mempengaruhi perspektif positif suatu individu itu pula. Keterkaitan manajemen dalam mengamati perilaku organisasi sangat berkaitan.
perilaku yang tampak melahirkan penerapan ilmu manajemen dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.